Dan berdasarkan temuan modern bahwa di atas setiap nyamuk ada serangga berukuran mikroskopik. Maka kalau saya mengartikan, ya saya artikan apa adanya. Ya, membuat perumpamaan berupa nyamuk, fama bahkan sesuatu yang fauqoha di atasnya, di atas ba'udah. Setelah membincang tentang orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah kemudian membincang kembali tentang orang beriman yang dibandingkan dengan orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ayat ini turun dalam konteks orang-orang kafir. Mereka mengejek karena Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan berupa seekor lalat yang ada di surat Al-Hajj ayat 73. Silakan dibuka Al-Hajj ayat 73. Di surat Al-Hajj itu Allah mengatakan ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqiduhu minhu dha'fat talibu wal matlub. Silakan dibaca sendiri. Tetapi dalam konteks ini Allah memberikan perumpamaan bahwa kalau ada sesuatu yang direbut oleh lalat dari sesembahan-sesembahan orang-orang kafir itu, maka sesembahan-sesembahan itu, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan anggapan mereka, ya, sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan itu tidak akan mampu untuk merebutnya. Nah, karena ada perumpamaan begitu itu, mereka kemudian mengatakan, orang-orang kafir kemudian mengatakan, Allah kok bikin perumpamaan yang berupa lalat, hina sekali, mereka bilang gitu, hina sekali. Maka kemudian perkataan mereka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Jadi memang tidak berurutan ini Al-Qur'an, tidak disusun secara berurutan sesuai dengan waktu turunnya, tetapi disusun sedemikian rupa ini, dan nanti kalau kita kaji kita akan tahu kenapa demikian. Kita artikan saja, innallaha sesungguhnya Allah iku khobar inna, ya. Khobar inna iku la yastahyi, tidak malu sapa dia Allah, tidak malu ing ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Maf'ulnya panjang. Kemudian baru diartikan satu persatu. Ayyadriba, untuk membuat. Kalau kiai saya dulu mengartikan dengan memasang, ini membuat maksudnya. Arti aslinya adalah memukul. Jadi doroba ini artinya banyak, seperti akhoda. Akhoda itu arti aslinya mengambil, tetapi juga bisa diartikan dengan menyiksa, ya, menurunkan hukuman, itu akhoda, menjatuhkan hukuman. Seperti doroba yadribu, artinya bisa membuat, arti aslinya adalah memukul. Ayyadriba, untuk membuat sapa dia Allah, membuat ing mathalam ma. Ma-nya di sini adalah ma zaidah, ma tambahan yang tidak ada artinya. Membuat ing masalan, perumpamaan. Masal kemudian di dalam bahasa Indonesia menjadi misal. Jadi misalnya itu perumpamaannya, tadinya begitu arti aslinya. Padanannya ayyadriba masalan, ing padanan, perumpamaan. Perumpamaan berupa apa itu? Berupa ba'udotan. Ini menjadi badal. Mathalan ma ba'udotan. Maka bacanya sama. Mathalan ba'udotan. Berupa seekor nyamuk. Maka harus kita hafal karena ini kata-kata baru. Ba'udoh. Ba'udoh itu artinya adalah nyamuk. Di sekitar kita ada banyak nyamuk. Maka ingat-ingat untuk mengungkapkannya dalam
aktivitas sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, ba'udah. Fama, bahkan sesuatu yang fauqoha, di atasnya. Artinya begitu. Kalau di Quran terjemah kita diartikan bahkan yang lebih kecil darinya, dari ba'udah, dari nyamuk. Ini sesungguhnya logik juga. Karena apa? Karena fama fauqoha, dan bahkan sesuatu yang ada di atasnya, tentu saja yang ada di atas nyamuk, kalau berada di atas nyamuk tentu saja haruslah sesuatu yang lebih kecil darinya. Kalau tidak lebih kecil darinya ya tentu saja tidak akan kuat. Dan berdasarkan temuan modern bahwa di atas setiap nyamuk ada serangga berukuran mikroskopik. Maka kalau saya mengartikan, ya saya artikan apa adanya. Ya, membuat perumpamaan berupa nyamuk, fama, bahkan sesuatu yang fauqoha, di atasnya, di atas ba'udah. Jadi kalau diartikan bahkan sesuatu yang lebih kecil darinya, itu rasa kontekstual aja. Jadi memberikan perumpamaan yang tadinya lalat, kemudian lebih kecil dibandingkan lalat, ya nyamuk itu lebih kecil dibandingkan lalat. Nah, maka fama fauquha kemudian diartikan secara kontekstual pada saat itu dengan sesuatu yang lebih kecil dibandingkan ba'udah. Tetapi ini ternyata juga merupakan isyarat ilmiah yang kemudian dibuktikan oleh para ilmuwan biologi bahwa di atas setiap nyamuk ada serangga berukuran mikroskopik. Jadi kalau manusia dulu tidak ada sampo ya, itu memiliki kutu. Jadi orang-orang yang tidak menjaga kebersihan rambutnya, maka rambutnya bisa dihuni oleh kutu. Nah, maka bisa dikatakan di atas setiap manusia, di atas setiap orang yang tidak menjaga kebersihan kepalanya, maka di atasnya ada serangga berukuran mikroskopik, ada serangga berukuran kecil itu. Kalau kita ini ya tadi itu kutu, ada kutunya. Fa'ammal ladina, ini bagaimana menyikapi perumpamaan itu? Fa'ammal ladina, maka adapun utawi orang-orang yang amanu, beriman sama mereka alladina. Nah, ini diserap ke dalam bahasa Indonesia sudah tadi saya jelaskan. Iman khabar mubtada iku faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ini adalah khabar mubtada, faya'lamuna, maka mengetahui sapa mereka alladzina amanu, berasal dari kata alima ya'lamu, membentuk kata dalam bahasa Indonesia ilmu, artinya adalah pengetahuan. Maka arti faya'lamuna, maka mengetahui sapa mereka, berarti sudah ada berapa kata ini? Mathal, iman, ilmu. Mengetahui ing annahul haqqu mir rabbihim. Annahu diartikan satu persatu, kemudian annahu sesungguhnya, mathalan perumpamaan yang berupa lalat tadi di juz 17 di surat Al-Hajj tadi, maupun yang ada ini, iku al-haqqu adalah kebenaran. Hak itu artinya adalah kebenaran. Ada juga al-haq yang artinya ya hak yang lawan kata dari kewajiban itu, yang menjadi hak kita. Nah, tapi ini al-haq yang artinya adalah kebenaran. Ini juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia berarti, walaupun dalam arti yang satunya lagi, yang lawan kata kewajiban. Annahu sesungguhnya masalan iku al-haqqu kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Rabb sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Mir rabbihim dari Tuhan mereka. Berarti sudah ada 4 kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wa ammal ladina, sedangkan, jadi kalau ada ungkapan yang berkebalikan, kalau orang beriman mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir, nah ini berarti kan berkebalikan, maka wawunya disebut wawu haliyah, artinya bisa sedangkan, bisa padahal. Maka kita harus pandai-pandai untuk merasakan ini artinya sedangkan atau padahal. Nah, kalau di sini sedangkan yang paling pas. Wawu haliyah artinya sedangkan. Wa ammal ladina, sedangkan kalau orang-orang beriman tadi kan mengetahui bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi sebaliknya, sedangkan adapun utawi orang-orang yang kafaru kafir sapa mereka alladzina khabar mubtada iku fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Fayaquluna, maka mengatakan sapa mereka, qala yaqulu qaulan wa maqalatan. Ingat-ingat lagi, maqalah, makalah. Fayaquluna, maka mengatakan sapa mereka, 5 kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan ing titik 2 tanda kutip buka, madza aradallahu bihadza masalah, titik tanda kutip tutup. Ma utawi apa iku dayang. Ingat-ingat ini cara mengartikan baru pertama kali muncul sejak awal. Ma utawi apa iku dayang. Aroda telah menginginkan. Siapa yang menginginkan? Allahu Allah. Apa yang Allah inginkan? Begitu maksudnya. Apa itu yang Allah inginkan? Apa itu yang Allah inginkan? Jadi begitu. Ma utawi apa iku dayang aroda menginginkan. Ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia. Aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Murid itu berasal dari kata aroda, artinya menginginkan. Berarti murid adalah orang yang menginginkan. Sudah kita kenal, kita mungkin gak sadar bahwa murid itu adalah bahasa Arab, berasal dari kata aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Murid adalah orang yang menginginkan. Ma utawi apa iku yang aroda telah menginginkan atau menginginkan. Siapa yang menginginkan? Allahu Allah. Bihada, dengan ini perumpamaan, ya, masalan sebagai perumpamaan. Maksudnya bagaimana? Allah ini menginginkan apa dengan nyamuk ini sebagai perumpamaan? Kalau orang kafir begitu, tapi kalau orang beriman, dia menerima bahwa itu adalah perumpamaan yang pasti ada nilai yang penting di dalamnya. Nah, karena mereka mengatakan begitu, mereka menolak, maka kemudian Allah menyesatkan mereka. Logika yang digunakan dalam kalimat ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Karena mereka menutupi kebenaran, maka kemudian Allah mengunci hati mereka. Seperti ini, karena mereka sombong, karena mereka tidak mau menerima kebenaran, maka kemudian Allah menyesatkan. Jadi bukan Allah menyesatkan mereka semata-mata menyesatkan, tidak, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Yudillu menyesatkan, dari kata adalla yudillu. Kalau dolla yadillu, kalau adalla yudillu. Ingat-ingat dengan baik. Kalau fa'ala yaf'ulu, kalau af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kalau dolla yadillu, kalau adolla yudillu. Kalau dolla artinya tersesat, sesat. Kalau adolla artinya menyesatkan. Kalau adolla yudillu berarti menyesatkan. Sapa Allah bihi dengannya, dengan perumpamaan tadi, masalan menyesatkan ing katsiron, banyak orang. Wayahdi, dan memberikan petunjuk sapa dia Allah bihi dengannya, masalan memberikan petunjuk ing katsiron, banyak orang. Wa ma yudillu, dan tidak menyesatkan sapa Allah bihi dengannya, masalan tidak menyesatkan kecuali ing illal fasiqina, tidak menyesatkan ing illal fasiqina, kecuali orang-orang fasik. Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Orang-orang fasik yang dimaksudkan ini yang bagaimana? Ini kemudian langsung dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina, yaitu orang-orang yang yangquduna dari kata naqada yangqudu. Oh ya, tadi ayat sebelumnya masal lagi sudah tadi. Kemudian katsir wayahdi sudah pernah, hidayah berarti wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Fasik, orang fasik sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, orang fasik.
Ya orang fasik itu ya orang yang tidak beriman juga ya. Alladzina yaitu orang-orang yang kuduna. Yang kuduna itu berasal dari kata nakodo. Nakodo itu arti aslinya adalah mengurai kembali. Misalnya di dalam ayat yang lain, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Nah, ayat ini, kata dalam ayat ini diartikan dengan melanggar. Padahal arti asli yang kuduna berasal dari kata nakodo itu adalah mengurai kembali. Konteksnya bagaimana? Mengurai kembali benang yang sudah dipintal menjadi kain. Sudah menjadi kain, kok kemudian diurai kembali? Itu sama dengan orang yang sudah mengikat. Mengikat itu berasal dari bahasa Arab akad, maka ada akad nikah. Akad nikah itu maksudnya mengikat dua orang yang tadinya bukan siapa-siapa, tadinya tidak memiliki hubungan apa-apa, kemudian disatukan, maka ada ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan itu dengan apa? Dengan akad nikah. Berarti ikatan pernikahan. Berarti ada benang, dua benang kemudian diikat menjadi satu. Nah, kalau terjadi perceraian berarti akadnya itu diurai kembali, ikatannya diurai kembali, dilepaskan kembali, tidak diikat lagi. Berarti diurai kembali. Seperti ini. Kalau sudah terjadi akad, misalnya kita melakukan akad jual beli, saya akan membeli HP harganya 1 juta misalnya. Kemudian saya membatalkannya, itu berarti saya melanggar perjanjian yang sebelumnya telah saya lakukan, bahwa saya akan membeli HP itu dengan harga 1 juta. Misalnya begitu. Maka yang kuduna kemudian diartikan melanggar. Tapi ingat-ingat arti aslinya naqodo adalah mengurai kembali. Karena tadinya sudah diikat kemudian diurai kembali, maka itu namanya melanggar. Alladzina yaitu orang-orang yang kuduna mengurai kembali, melanggar sapa mereka alladzina mengurai kembali, melanggar ing ahdallahi perjanjian dengan Allah mim ba'di mitsaqihi dari sesudah kuatnya perjanjian dengannya, perjanjian dengan Allah. Ini nanti ada penjelasannya di dalam tafsir. Dari sesudah kuat, mitsak itu arti aslinya juga perjanjian, mestinya perjanjian yang diikat secara kuat gitu. Mim ba'di mitsaqihi dari sesudah kuatnya ahdallah, dari sudah kuatnya perjanjian dengan Allah. Wa yaqta'una dan Koto'a itu memutuskan, memotong. Kalau bahasa Jawa ketok itu. Kalau ini kebetulan ya ingat-ingat aja bahwa dalam bahasa Jawa ada kata ngetok. Ketok itu mungkin berasal dari kata koto'a. Koto'a yaqta'u wa yaqta'una dan memutuskan sapa mereka alladzina memutuskan ing ma sesuatu yang amaro telah memerintahkan. Nah, ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Maka ada amar putusan. Amar putusan pengadilan itu berarti perintah putusan pengadilan. Misalnya amar putusannya apa? Memerintahkan kepada ibu, ya memerintahkan, perintahnya adalah yang memelihara anak dari sebuah perceraian antara seorang laki-laki dan perempuan, suami dan istri adalah perintahnya adalah suami harus menerima kalau anaknya diasuh oleh istrinya, misalnya. Itu perintah. Amaro telah memerintahkan sapa Allahu Allah bihi dengan nyama. Saya ulangi lagi, wayak ta'una dan memutuskan ing ma sesuatu yang amaro telah memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allahu Allah bihi dengannya ma, memerintahkan ing, harus jadi maf'ul ini, ayyusola untuk disambung apa ma. Jadi mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Sesuatu yang diperintahkan untuk disambung malah diputus. Apa itu? Silaturahim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola wa yufsiduna dan berbuat kerusakan sapa mereka
Arti aslinya merusakkan, karena kalau ala wazni af'ala yuf'ilu itu tambahin mekan. Merusakkan, membuat kerusakan maksudnya, fil ardi, di dalam bumi. Wa yufsiduna, dan berbuat kerusakan sapa mereka alladzina fil ardi, di dalam bumi. Nah, yang demikian itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Ulaika utawi mereka, hum ya mereka, iku al khasiruna, orang-orang yang merugi. Ini bisa di-i'rabi dengan dua cara. Bisa dengan namanya khobar jumlah. Ulaika utawi mereka, iku humul khasiruna. Khobarnya di situ. Kemudian diurai satu persatu. Hum utawi mereka, iku al khasiruna, orang-orang yang merugi. Tapi saya lebih memilih bahwa hum itu adalah penegasan. Ulaika utawi mereka, hum ya mereka, iku al khasiruna, orang-orang yang merugi. Nah, dua ayat ini menjelaskan tentang orang yang fasik, menjelaskan orang yang merugi, yaitu orang-orang yang ketika menghadapi, dalam konteks itu ya, dalam konteks dulu itu, memberikan komentar positif dan negatif. Kalau orang-orang beriman mengomentari perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala secara positif, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang kafir tidak mau menerima, perumpamaan kok begitu, perumpamaan kok berupa lalat, tambahi lagi perumpamaan kok berupa nyamuk, maka kemudian Allah memberikan penegasan begini ini. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik kemudian dijelaskan sebagaimana di dalam ayat 27, dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi.